أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari ibu bapak sekalian kita simak bersama-sama penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz kita tentang cinta karena Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'asuma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana kullaha dunyaha wa ukhraha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para bapak, ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insyaallah kita dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sehingga kita dalam keadaan iman, Islam, semangat beramal salih, dan insyaallah saat kembali pada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya insyaallah. Masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab Fadlul hubbi fillah. Niatkan belajar bahasa Arab, mudah-mudahan ada 1-2 kosakata bertambah. Bab bahasa kita ya, bab fadlu, fadli kelebihan, al-hubbi mencintai fillah, pada Allah atau di jalan Allah. Al-hubbu lillah wa fillah. Jadi al-hubbu lillah, ada mencintai karena Allah, ada al-hubbu fillah, mencintai di jalan Allah. Dua-duanya satu kesatuan yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Dia mencintai ikhlas karena Allah dan dia mencintai di jalan Allah. Apa maksudnya? Yakni ayyakunal hubb, bahwa keadaan cintanya itu sebentar. Ayakun al-hub, bahwa keadaan cintanya itu kalau lillah berarti khalisan lillah. Mabnian ala ta'ati. Kenapa mencintai si fulan, mencintai orang-orang mukmin? Ala ta'ati, karena ketaatan, wa mahabbati, dan karena kecintaannya pada Allah. Jadi kita cinta pada si fulan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dasarnya ketaatan kepada Allah, karena dasarnya kecintaan pada Allah. Itu yang disebut dengan al-hubbu lillah. Wa ayyakuna hadzal hub sababan fi taqarrub ilaih, dan hub ini, cinta inilah yang menyebabkan sebab taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai sesama kita, dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ketaatan dan cinta pada Allah, maka dari sini akan menyebabkan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu hubbul muslim li akhi, sesungguhnya itu adalah kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim yang lainnya, disebabkan oleh iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita mencintai kepada jamaah mencintai kepada DKM-nya, yang satu jamaah dengan yang lain saling mencintai dan seterusnya secara keseluruhan. Kepada umat Islam sedunia, kita mencintai mereka karena kecintaan kita pada Allah, karena dasarnya iman dan takwa pada Allah. Kebalikan al-hubbu adalah al-kurhu atau al-bugdu, benci lil ma'siyah, kepada maksiat, wal baghid, dan tidak suka kepada maksiat dan benci kepada amal-amal yang menghantarkan kepada kemaksiatan. Di ajlillah, itu pun dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis ketika al-hub, cinta, di sana al-bugdu sebaliknya. Kalau cinta kepada ketaatan, cinta kepada seorang muslim, maka ada kebencian kepada kekufuran, kemaksiatan. Atau istilah yang lainnya al-wala wal bara'. Wala itu kecintaan, kebersamaan, yang saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Sementara bara' adalah berlepas diri dari keimanan, dari kemaksiatan, dan berbagai macam kezaliman. Itu al-wala wal bara'. Nah, dengan inilah iman itu akan terjaga, dengan inilah maka dakwah itu akan terus berkembang, kaum muslimin akan semakin kuat. Ketika tidak ada lagi cinta antara sesama kaum muslimin, saling membiarkan yang satu dengan yang lainnya, nah inilah awal dari keruntuhan kelemahan kaum muslimin. Apalagi kalau muncul bugdu antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya saling membenci, itu akan semakin melemahkan. Al-hubbu fillah, ada penjelasan berikutnya. Mahabbatul muslim di akhir sudah tadi, disebutkan sebab takwa. Kemudian wa ru'yatul khair wa taqwa fi, yang menjadi pandangannya adalah ketakwaan dan kebaikan. Hadzal hubbu, kecintaan ini la yartabitu bi maslahatid dunyawiyah, tidak terkait dengan maslahat duniawiyah, wa manfaat syakhsiyah, atau ada keinginan manfaat dari seseorang. Bal yakunu khalisan liwajhillah, tetapi ini murni karena Allah. Jadi ada seseorang mencintai si fulan. Kenapa? Karena ada keinginan dunia, bager, perlu dengan rasa kasih sayang dan yang lainnya. Kenapa melakukan demikian? Karena ada keinginan dunia. Bukan seperti ini. Jadi tidak ada terkait dengan manfaat saksiah, ataupun tidak terkait dengan manfaat dunia yang ingin diraih, tetapi murni mencintai sefulan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatannya, karena ketakwaannya, karena keimanannya, bukan karena hartanya. Kan biasa begitu ya, pami gula mah sok diriungku, sirum kaditunya nuju aya manis dan yang lainnya, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, orang itu ngumpul ke sana mencintai begitu. Tapi mencintainya karena hartanya, karena kekuasaannya. Ketika tidak punya kekuasaan, ketika hartanya hilang, maka sirum pun, orang-orang sekitarnya pun menghilang. Nah, ini kecintaan dasarnya bukan khalisan lillah. Tapi karena khalisan lillah, ada gula, tidak ada gula, tetap bersama dengannya, saling menguatkan, saling mengokohkan. Itu gambarannya. Sementara al-hubbu lillah, cinta kepada Allah, mahabbatullah azza wa jalla, yaitu kecintaan pada Allah azza wa jalla, asma'an wa'il mahabbah, ini adalah sebagai bentuk yang tertinggi kecintaan. Nah, ini wala dan bara'. Al-hubbu fillah, innal hubba fillah, sesungguhnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kebalikannya al-bugdu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, itu min lawazim, satu kemestian, muqtadaya, satu tuntutan iman billahi tabaraka wa taala. Jadi kita mencintai saudara kita itu adalah tuntutan iman. Kewajiban seorang muslim itu mencintai iman, mencintai kaum muslimin. Ketika ada kebencian kepada kaum muslimin, ada keimanan yang kurang di dalam dirinya. Nah, inilah bahkan sampai la yatahaqqaqu illa bitanfidhi hadhil aqidah, tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan melaksanakan keyakinan ini qaulan wa fi'lan, secara perkataan, secara fi'lan, secara
ucapan di dalam kenyataan umat ini ahadan au jama'atan, secara pribadi-pribadi atau secara jamaah-jamaah. Para bapak, ibu hadirin rahimakumullah, ini mungkin barangkali problem ya kita semua. Bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada saudara kita, empati, penuh perhatian, saling menolong, saling menguatkan. Terlebih saudara-saudara kita di Gaza itu saudara-saudara muslim, khususnya yang di Palestina itu adalah saudara-saudara muslim yang harus mendapatkan kecintaan, harus mendapatkan empati, perhatian dari kita. Dan secara keseluruhan di dunia kepada orang-orang muslim harus memberikan perhatian dan kecintaan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan inilah orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Maka ketika seseorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan bertambah hubnya kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita berjamaah bersama sholat dan lain-lain yang melakukan ketika karena hub kepada Allah, bertambahlah keimanan kita, bertambahlah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang menjelaskan, menguatkan terkait dengan mahabbatullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka. Ini gambaran hub, kecintaan kepada sesama orang mukmin. Dasarnya karena keimanan, dasarnya karena ketaatan pada Allah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, dan orang-orang yang menunggu di negeri itu Madinah, wal iman, dan menunggu keimanan sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu mencintai terhadap orang yang hijrah kepada mereka, yaitu kaum Ansor yang begitu cinta kepada kaum Muhajirin. Insyaallah para bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah hal-hal yang harus ada dalam seorang mukmin. Mahabbatul mu'minin, kecintaan seorang mukmin ba'dhum terhadap yang lainnya adalah alamatu sidqil iman, tanda benarnya iman. Para ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, kalau ada terbesit dalam diri kita ghil, kebencian kepada sesama muslim, tadi disebutkan ada masalah dalam keimanan kita, ada kekurangan dalam keimanan kita. Kenapa? Karena menunjukkan tidak benarnya salah satu bagian dari keimanan yang harus kita miliki. Wa min lawazimil ukhuwah, dan ini termasuk kemestian, keharusan di dalam berukhuwah. Ukhuwah akan terjadi kalau ada al-hub, kecintaan atau mahabbah kepada orang-orang mukmin. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahabbuhum ilal khalqi, itu orang yang mencintai kepada orang mukmin yang lain. Al-khalq di sini adalah makhluk, yaitu makhluk yang beriman kepada Allah. Wa anfa'uhum li ibadillah, dan orang yang paling banyak manfaatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin, seorang yang memberikan kebaikan, seorang yang menunjukkan kecintaan. Nah, kecintaan itu ditunjukkan dengan perkataannya tidak menyakiti, ditunjukkan dengan sikapnya tidak membuat kecewa, bahkan dia menjadi, kalau dalam materi sebelumnya, syafi, menjadi penolong, menjadi orang-orang yang berusaha memberikan solusi walaupun dengan sekedar nasihat yang ringan, walaupun dengan sekedar pemikiran. Itu adalah bagian dari kecintaan kita sebagai seorang mukmin kepada orang mukmin yang lainnya. Ini hadis-hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fi, ada 3 hal yang kalau seseorang ada padanya, wajada fi halawatal iman, akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi, yaitu keadaannya Allah dan Rasulnya itu menjadi sesuatu yang paling dicintai padanya, mimma siwahuma, daripada selainnya. Kecintaan pada Allah dan Rasulnya menjadi
yang utama. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu gambaran seorang mukmin senantiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam setiap perkara, sehingga kecintaan pada Allah, kecintaan kepada Rasul melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Dan orang kalau sudah memiliki ini akan merasakan halawatul iman. Cinta pada Allah akan terasa nikmat dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap amal dohir ataupun batinnya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai seseorang, tidak mencintai orang itu kecuali lillah, karena Allah. Ini pun akan terasa halawatul iman, terasa ukhuwah yang begitu hangat, akan terasa kebersamaan dan yang lainnya. Kenapa? Karena kecintaan ini, karena dasarnya kepada Allah itu hangat terus, tidak akan pudar. Berbeda kalau tadi kecintaannya karena dunia, karena ada kepentingan, sehingga sementara. Dan kalau cintanya betul-betul lillah karena Allah, sudah tidak memandang. Sama almar'a li habis, suami istri juga ketika kecintaannya itu sudah betul-betul lillah, sudah tidak memandang lagi apakah sudah tua, apakah sudah kurang kemampuannya, hartanya sudah hilang misalnya, tapi karena lillah, insya Allah itu akan membuat langgeng dalam rumah tangga, langgeng akan di dalam kehidupan, termasuk di masyarakat juga akan baik-baik saja ketika saling mencintainya karena Allah. Ketika pun memberikan nasihat, ketika mengingatkan, tidak dilakukan kecuali karena kecintaan dia pada Allah. Karena bentuk cinta kepada saudaranya adalah menasehati saudaranya. Ketika menasehati saudaranya bukan dasarnya benci, tetapi nasihat saudaranya karena dasar cinta dia pada Allah, cinta dia pada orang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai saudaranya tidak membiarkan saudaranya di dalam larut-larut dalam keburukan, tetapi dia menjadi bagian solusi. Kemudian wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Seseorang itu akan merasakan manisnya iman ketika dia tidak suka atau benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana ketika Allah sudah menyelamatkan dia dan dia benci untuk dikembalikan lagi, dilemparkan kepada api neraka. Jadi kecintaan yang ketiga adalah ketika dia sudah diselamatkan oleh Allah dalam keimanan, maka dia tidak mau untuk lepas iman ini, sebagaimana tidak maunya ketika dia harus dilemparkan setelah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Ya, orang yang sudah terbiasa, sudah dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan, pasti akan mencintai kebaikan itu dan tidak rela kalau kebaikan itu hilang dalam dirinya. Karena apa? Karena sudah tertanam kuat kebaikan itu di dalam dirinya. Terbiasa dengan tilawah Quran setiap hari, tidak rela, tidak merasa nyaman dirinya itu ketika ada satu saat, satu hari tidak baca Quran. Sudah terbiasa dibimbing oleh Allah, dapat hidayah, sholat berjamaah terus 5 waktu dilakukan dengan baik setiap harinya. Ketika satu kali tidak melakukan sholat berjamaah, tidak rela, ada satu kondisi yang tidak nyaman dalam dirinya. Itu halawatul iman. Ada kondisi manisnya iman. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hidayatul hadis, mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'un wa nabi'atun min habbatillah. Maka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriringan tumbuh karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayakunallah wa rasuluh. Ini menggambarkan kecintaan itu beriringan. Kecintaan pada Allah otomatis cinta pada Allah. Halawatul iman, manisnya iman itu takunu bisyu'ur, dengan kondisi dia merasakan biladzati ta'ah wa ragbah fiha, yaitu dengan lezatnya taat dan terus semangat melakukan ketaatan itu. Itu halawatul iman. Kalau sudah Allah dan Rasulnya dicintai, maka tadi semangat untuk beribadah dan ada kelezatan dalam beribadah. Nikmat saja walaupun jalan agak jauh, atau harus perjalanan subuh, atau harus melakukan sesuatu dengan kelelahan. Tapi kalau sudah halawatul iman ada,
maka baca Quran 1 jam bahkan lebih halawah saja satu kenikmatan. Dan termasuk seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan kalau sudah tumbuh halawatul iman, maka ketika melakukan ketaatan itu adalah satu kelezatan. Jadi kan misalnya bersedekah itu adalah halawatul iman. Ketika bersedekah itu ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu halawatul iman. Karena saat kita melakukan ketaatan, bersedekah, tadi ada wakaf, mudah-mudahan kita bisa diberikan nikmat oleh Allah untuk rizki, untuk bisa berwakaf. Nah, saat berwakaf itu ada ladzati ta'ah, kelezatan di dalam bertaat dan ingin melakukannya. Berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk menjadi bagian dari yang dapat kebaikan. Wa itharuha ala ahwa'in nafs, dan pengaruhnya itu akan tumbuh dalam diri jiwa ini. Jadi ada pengaruh yang besar. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fil dhilli, ini terkait dengan 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Imamun adilun, yaitu imam yang adil. Pimpinan ya, imam adil mulai tingkatan tinggi sampai terendah. Termasuk yang terendahnya adalah kepala keluarga. Karena kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Ketika melakukan adil, itu insya Allah mendapatkan naungan dari Allah. Wa syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ibadah pada Allah. Ini rata-rata sudah lewat masa mudanya. Walaupun insya Allah masih memiliki jiwa muda ya, udah lewat yang ini. Tapi insya Allah waktu masih muda kita semangat dalam beribadah pada Allah. Warajulun, dan seseorang yang qalbuhu, hatinya mu'allakun bil masjid, terkait dengan masjid. Kemanapun yang dicari adalah masjid. Kemanapun, pergi kemana? Masjid. Ketika di sini yang terkait adalah masjid. Seorang yang laki-laki berusaha untuk memakmurkan masjid, termasuk para ummahat terkait dengan ke masjid, mencintai masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mau memakmurkan masjid itu hanya orang beriman saja. Insya Allah kita bagian dari orang beriman. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu bil iman. Ketika engkau melihat seseorang senantiasa ke masjid, saksikan bahwa dia orang beriman, insya Allah. Kemudian yang berkait dengan materi ini, warajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seseorang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari saling mencintai, apakah perorangan atau 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul dan berpisahnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, para bapak yang dimuliakan Allah, kita ngumpul, kita berpisah fillah di jalan Allah, itulah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan ini. Kalau lihat seperti ini ya insya Allah. Kemudian berikutnya warajulun da'at imra'atun dzata husnin, yaitu seorang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik, memiliki keelokan yang sangat luar biasa, dan dia menarik kemudian mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Masya Allah, ketika diajak maksiat oleh seseorang, oleh perempuan, seseorang laki-laki, kemudian dia mengatakan aku takut pada Allah, padahal di depannya sudah siap. Sebagaimana Yusuf alaihissalam, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kalaulah tidak karena hidayah dari Allah, peringatan dari Allah, maka tentu aku akan termasuk orang yang zalim. Ini Nabi Yusuf juga, beliau adalah orang yang selamat. Dan ketika seseorang terjebak atau dalam kondisi yang berat, kemudian dia mengatakan ini akhafullah, itulah salah satu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Warajulun tasaddaqa bisadaqah, dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia menyembunyikan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, ini gambaran keikhlasan, sehingga yang tangan kanannya itu, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini gambaran ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendapatkan naungan Allah adalah orang yang berkhalwat khalian,
berkhalwat, apakah sholat dengan zikirnya atau di mihrab rumahnya, atau seseorang ketika dia malam hari sendirian zikir pada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata karena takut pada Allah, itu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini catatan terkait dengan mahabbatullah, al-mutahabuna fillah, orang yang saling mencintai di jalan Allah, layak tahu mahabbatuhum fillah, tidak akan terputus kecintaannya di jalan Allah, min umurid dunya, terkait dengan urusan dunia. Jadi jangan tidak sampai urusan dunia ini membuat dia pecah. Dan Masya Allah, ini yang terjadi yang banyak adalah karena dunia justru ukhuwah jadi berantakan, jadi hancur karena dunia. Termasuk kalau di keluarga karena waris, dari sanalah mulai pecah ya antara adik dan kakak dan seterusnya karena masalah waris. Kalau di kampung atau di manapun terkait batas gitu ya, harta terkait batas, karena batas jadi permusuhan yang panjang, bahkan bisa jadi permusuhan beberapa keturunan. Nah, itu menunjukkan tidak ada kecintaan fillah. Jadi kalau sama-sama mencintai dua-duanya gitu ya, insya Allah itu beres semuanya. Jadi orang yang betul mutahabuna fillah itu tidak akan terputus dikarenakan masalah dunia. Jadi kalau Rasulullah itu nasihatilah aku kepada Umar, dan ketika Rasulullah bersama orang Yahudi, ada satu kondisi Rasulullah meminjam sesuatu, kemudian Yahudi menagih pinjaman tersebut untuk menguji Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, engkau nasihatilah kepada orang yang punya hutang dan yang memberikan utang, begitu. Kepada yang punya utang agar dia segera membayar sesuai dengan kemampuannya. Yang menagih hutang dia bersabar atas kekurangan yang belum bisa mampu. Nah, ini gambaran al-mutahabuna fillah. Kita lanjutkan. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata berkata di hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna li jalali, di mana orang-orang yang mencintaiku karena keagunganku. Para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jamaah ini saling mencintai yang satu dengan yang lainnya, tidak ada gil di dalamnya, maka hari kiamat nanti dicari. Allah Maha tahu siapa. Ini untuk lebih menguatkan, menggambarkan betapa Allah penuh perhatian kepada orang-orang yang mutahabuna, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia atau ada manfaat dari manusia itu. Di mana al-mutahabuna bi jalali itu? Di mana ngumpul semuanya? Al-yauma udzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli, maka pada hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku yang pada hari itu tiada naungan kecuali dari naunganku. Hampir mirip dengan yang tadi. Hadis berikutnya, walladzi nafsi biyadi tadkhulul jannah la tadkhulul jannah hatta tu'minu, demi zat diriku yang berada dalam kekuasaannya, tidak akan masuk surga, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, sehingga kalian menjadi orang yang beriman. Yang masuk surga adalah orang yang beriman. Wala tu'minu, dan tidaklah menjadi orang yang beriman benar-benar imannya, hatta tahabu, sampai dia saling mencintai yang satu dengan yang lainnya. Para bapak, ibu hadir rahimakumullah, ini jaga betul. Jangan sampai ada al-bugdu, kebencian dengan satu dengan yang lain sama muslim. Karena tidak akan beriman kecuali dengan tahabu, yang artinya tidak mungkin masuk surga kalau ada kebencian. Kalaupun masuk surga, ada catatan-catatan yang itu merupakan bagian dari kekurangan imannya. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, apakah aku akan mau tunjukkan pada kalian sesuatu yang ketika kalian melakukannya kalian saling mencintai. Ini prakteknya. Minimal adalah afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian.
Jadi menyebarkan salam, Assalamualaikum, itu bagian tahabu dari awal. Jadi kalau sudah tidak mau salam, jangankan mengucapkan salam, lihat sendalnya saja sudah enak, itu tidak ada kecintaan berarti. Ya kan, kalau lihat rumahnya sudah nggak mau, terdengar suara mobilnya sudah nggak enak, nah itu berarti tidak ada tahabu. Nah, mulai afsus salam, sampaikan salam, Assalamualaikum, yang menggambarkan itu awal dari tanda dia mencintai saudaranya. Jadi ada saling menyapa, berikutnya akan ada hal-hal yang lainnya. Jadi di sebab dari mahabbah itu dengan menyampaikan salam. Salam itu harus kepada orang-orang muslim. Assalamualaikum itu ke sesama muslim. Karena Rasulullah menyampaikan bainakum. Jadi afsus salam bainakum, menyampaikan salam di antara kalian, itu sesama muslim. Yang paling bagus yang mengawali salam. Berikutnya hadis anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Ini seseorang zara berziarah kepada saudaranya di satu qaryah, tempat atau desa atau kampung yang lain. Jadi dari mana? Jumberung misalnya ke Cileunyi misalnya, ada zaro, atau dari Bandung ke Garut, atau dari mana ke mana. Ketika dia berkunjung itu, fa'arsadallahu lahu, maka Allah akan melindunginya, Allah akan mengawasinya ala madrajatihi, pada tempat yang dia laluinya itu, malakan, yaitu malaikat. Jadi Masya Allah, ketika dia berkunjung kepada saudaranya karena Allah, karena cinta pada Allah, maka Allah akan melindunginya, mengawasinya di tempat tersebut, bahkan dikirim oleh malaikat yang terus mengawasinya. Innallaha, dan menyampaikan dalam hadis yang lain, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah sudah mencintaimu. Nah, ini gambaran orang yang berjalan kepada saudaranya bukan karena ada kebutuhan duniawi. Ini mah ziarah ingin bertemu saudaranya saja. Gitu Bu ya. Jadi ingin bertemu dengan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada kebutuhan dunia, maka itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sering-sering ziarah Bu ya. Ulah ke kuburan wae ziarah tanya. Ziarah ke mana? Ke kuburan. Jadi ziarah itu ungkapan untuk mengunjungi saudaranya yang masih hidup utamanya. Ke kuburan ya silahkan juga ziarah ke kuburan, tetapi ziarah yang utama yang nilainya tadi disebutkan akan mendapatkan mahabbah dari Allah, kecintaan dari Allah, akan diiringi, dinaungi, dibersamai oleh malaikat. Itu ketika dia ziarah kepada saudaranya sekedar ingin bertemu karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan bisnis. Beda kalau urusan bisnis. Datang jauh-jauh ke Sumatera, yang urusan bisnis lain, beda. Ini mah datang karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti bisa dicampurkan karena innamal amalu bin niat ya. Sekalian bisnis, tetapi utamanya ingin berziarah ke beliau. Kalau nggak ada bisnis pun, insya Allah akan berziarah. Harus begitu. Jadi hanya ada sebabnya kita ada bisnis sehingga sampai, ataupun ada pernikahan gitu ya, ke pernikahan niatkan untuk ziarah kepada saudaranya, dan itu akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia berkata pada orang Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah mencintai orang Ansar kecuali orang mukmin, wala yubghiduhum, dan tidak membencinya illa munafikun, kecuali orang munafik. Masya Allah. Ini para bapak ibu hadir rahimakumullah, ketika kita kurang kecintaan kita pada saudara kita, kebencian pada saudara kita, itu ada bagian dari sifat munafik.
Karena orang mukmin, insya Allah dia itu mencintai yang satu dengan yang lainnya. Ini pahala yang lain bagi orang yang mutahabuna fillah, lahum manabiru min nur, bagi mereka ada manabir, mimbar-mimbar dari cahaya. Yagbituhumun nabiyuna wa syuhada, yang membuat para nabi dan para syuhada, orang-orang syahid cemburu. Masya Allah. Jadi orang yang mencintai saudaranya, apa dengan ziarah, apakah dengan menyampaikan salam, apakah dengan menolongnya, atau terus kebersamaan, tumbuh kecintaan kepada saudaranya, itu mereka mendapatkan manabir, cahaya-cahaya, mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para nabi, para syuhada itu cemburu. Betapa mulianya, betapa tingginya orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih, hadis hasan sahih. Ini cukup panjang hadisnya dari Khalil dan seterusnya. Intinya ketika itu ada datang seseorang itu barokul thanaya, yang giginya putih, kemudian orang-orang berkumpul bersamanya. Apabila ada satu perselisihan, senantiasa dia menyampaikan kepada orang tersebut, wasadaru an ra'yi, dan mengambil pandangannya. Siapa dia? Dia adalah Mu'adz bin Jabal. Ini Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang tadi disebutkan betapa luar biasanya ilmunya, sehingga menjadi sandaran untuk mendapatkan berbagai macam keilmuan dari agama ini. Maka ketika beliau datang, ini siapa? Al-Khawlali datang kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, wallahi ini la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Karena kata siapa? Khawalaini itu, saya mencintaimu, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, benar engkau mencintaiku? Ini Allah, benar. Tanya lagi, Allah, benar engkau mencintaiku karena Allah? Benar, aku mencintaimu karena Allah. Maka beliau mengambil selendangnya, lalu mengatakan padanya, absyir, berbahagialah. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW, karena aku mendengar Rasulullah mengatakan, qala Allah berfirman, hadis qudsi berarti, wajabat mahabbati, wajib kecintaanku, lil mutahabbina fi, kepada orang yang mencintai karenaku, wal mutajalisina fi, mereka duduk bareng karenaku di jalanku, wal mutajawirina, dan saling mengunjungi, fi, karenaku, wal mutabadzilina, dan saling memberi karenaku. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, inilah orang yang mutahabbun, orang yang ada terus dalam majlis-majlis berkumpul di jalan Allah, mutazawirun, saling mengunjungi, bahkan mutabadzilin, saling memberi. Banyak hal yang memberi, apakah hal ilmu, memberikan harta, memberikan kemanfaatan yang lainnya. Itu diungkapkan oleh seorang kepada saudaranya, aku mencintaimu karena Allah, wallahi inni la uhibbuka ilai. Nah, ini hadis Rasulullah, idza ahabba ar-rajul akhah, ini tidak terbiasa ya bagi kita. Jika seseorang mencintai saudaranya, falyukhbirhu, kabarkanlah padanya, annahu yuhibbu, bahwasanya dia mencintainya. Ini kurang populer di kita ya. Misalnya ke Pak Haji Dadang, Pak Haji, uhibbukallah, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Ya Pak Haji, saya mencintaimu, LGBT gitu. Jangan ya, kita mengatakan cinta kepada orang mukmin sesama laki-laki kok LGBT gitu ya. Jadi mencintai ini fillah, jadi uhibbukallah, uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakannya kepada ibu-ibu, kepada perempuan, wah ini apaan gitu ya. Padahal di sini kalau seorang mencintai saudaranya, falyukhbir, sampaikan. Ini ungkapannya di sini seperti ini ungkapannya. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Ini diantaranya. Ketika Mu'adz bin Jabal, beliau masih mendapatkan nasihat dari Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz, wallah, demi Allah, inni la uhibbuk, aku mencintaimu. Itu ungkapan Rasulullah kepada Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu.
karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menasihati, jangan sampai engkau meninggalkan setelah selesai sholat, dubur sholat, apakah di akhir salam, sebelum salam, atau dubur sholat itu adalah setelah sholat, dzikir dengan Allahumma a'inni ala dzikrik, ini sudah biasa Bu ya, wa syukrik wa husni ibadatik. Ini disunnahkan ketika selesai sholat, apakah sebelum salam atau sesudah salam, dengan zikir Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa zikir padamu, bersyukur padamu, dan sebaik-baiknya beribadah kepadamu. Ini Rasulullah menyampaikan tentang ini uhibbuk. Kita lihat ungkapan yang lain. Hampir mirip ini isinya. Ini uhibbuka fillah. Bisa diungkapkan dengan begini, jangan dengan bahasa Indonesia ya, bisa salah persepsi gitu ya. Aku mencintaimu bisa jadi salah persepsi tadi, kalau laki-laki dengan laki-laki bisa dianggap LGBT, atau kalau ke perempuan ada apa ini tiba-tiba mencintai saya gitu. Padahal ini uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Bukan karena kecantikannya, bukan karena ingin hartanya, bukan karena ingin sekedar menikahinya, tetapi ini mah murni kecintaan satu dengan yang lainnya. Kalau laki-laki dengan laki adalah kecintaan pada Allah. Ini jawabannya Pak. Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga Allah mencintaimu, semoga mencintaimu zat yang sudah menjadikan engkau cinta padaku. Ini doanya, ahabakallahu ladzi ahbabtani bihi, atau ahabakallahu ladzi ahbabtani bihi lahu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan, ya punya ada balasan, sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kondisi saling mencintai yang satu dengan yang lainnya. Ini mungkin para bapak hadirin rahimakumullah, satu kondisi bisa jadi kita dibiasakan, karena ini sunnah Rasulullah dan bahkan diperintahkan oleh Rasulullah, falyukhbiru, maka sampaikan kepada saudaranya, aku mencintaimu karena Allah. Maka ahabakallahu bima ahbabtani fihi, dalam ungkapan yang lain begitu, semoga Allah mencintaimu disebabkan engkau mencintaiku karena Allah gitu. Dalam ungkapan yang lain begitu, bisa seperti ini, atau ahabakallahu fima ahbabtani fihi, jadi kecintaannya karena Allah. Dan ini terkait dengan mutahabin nantinya, terkait dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertolongan Allah dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini samarul hubbi fillah wal bugdu fi, buah dari kecintaan kepada Allah. Hampir sama mirip, yaitu awsaqu ural iman, semakin menguatkan tali iman, kekuatan iman itu dengan saling mencintai, bertambah cinta. Kalau tidak engkau melakukannya, maka engkau akan ruksak. Orang-orang kafir saja wala dengan yang lainnya, ketika orang mukmin tidak melakukannya, maka kalian akan hancur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ayatnya, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Orang kafir itu yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling mencintai. Illa taf'alu, jika kalian orang mukmin tidak saling mencintai yang satu yang lainnya, tidak memperhatikan yang satu dengan yang lainnya, takun fitnatun fil ard, maka akan terjadi fitnah, bencana yang besar di dunia ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Kenapa Palestina sekarang hancur lebur? Itu karena bisa jadi tidak melakukan wala kepada saudara kita di Palestina. Coba kalau seluruh dunia Arab support kepada Palestina, tidak akan terjadi. Tetapi yang terjadi adalah takut kepada Yahudi Israel. Yang terjadi begitu. Sehingga tetangganya saja tidak memberikan pintu gerbang untuk bantuan, atau sulit membuka pintu gerbangnya dan yang lainnya. Ini tidak lain dari kurangnya mahabbah, walaupun ini adalah dunia Islam. Yang satu negara Islam, negara Muslim dan yang lainnya, tetapi terkait dengan wala, kecintaan kepada orang mukmin dan satu dengan yang lainnya, ini jadi pertanyaan. Bahkan bisa jadi wala dekatnya adalah dengan orang-orang yang memusuhi Islam itu sendiri.
Itu demikian para Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita menumbuhkan cinta yang satu dengan yang lainnya. Baik, dicukupkan atau ada 1-2 pertanyaan? Cukupkan, mari kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma inna nas'aluka ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribu ila hubbik. Allahumma ya Allah, kami memohon cintamu dan kami memohon kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, kami mohon satu kecintaan kepada sesuatu yang membuat kami semakin cinta padamu. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang senantiasa mencintaimu. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.